Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan review jurnal terkait dengan enkapsulasi program Java untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak I. Permana. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Gibran Aryana Tanjung, yang kedua M. Askiatul Fikri, yang ketiga ada saya sendiri, Resti Aprilianti. Yang pertama, pengenalan enkapsulasi. Pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi ini merupakan suatu cara menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Nah, hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Kemudian ada 2 hal yang mendasar dalam proses enkapsulasi, yaitu yang pertama ada information hiding, di mana information hiding ini merupakan proses menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar dengan cara memberi hak akses private ketika mendeklarasikan atributnya. Yang kedua ada interface to access data. Interface to access data ini merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang di information hiding dengan cara membuat suatu interface berupa cara menginisialisasi atau mengubah nilai dari suatu atribut tersebut. Kemudian manfaat dari enkapsulasi ini adalah yang pertama modularitas, yang berarti source code dari sebuah kelas dapat dikelola secara independen dari source code kelas lain. Selanjutnya, perubahan internal pada sebuah kelas tidak akan berpengaruh bagi kelas yang menggunakannya. Manfaat yang kedua adalah information hiding. Maksudnya, penyembunyian informasi yang tidak perlu diketahui oleh objek lain. Caranya adalah membuat suatu interface berupa metode. Kemudian, dalam enkapsulasi terdapat 3 hak akses. Yang pertama itu ada public, di mana atribut dapat diakses dari dalam maupun luar kelas termasuk kelas turunan, atau di sini atributnya bersifat global. Kemudian ada hak akses yang kedua yaitu private, di mana atribut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya, namun tidak dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya ada hak akses protected, di mana atribut hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Jadi turunannya tidak dapat mengakses dan kelas luar pun tidak dapat mengakses. Metode yang terdapat pada proses enkapsulasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu asesor method yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa variabel global maupun variabel lokal. Yang kedua ada mutator method, yaitu metode yang digunakan untuk memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instance maupun static variabel. Selanjutnya adalah keuntungan menerapkan enkapsulasi dalam suatu sistem. Yang pertama bersifat independen sehingga tidak akan terikat pada bagian tertentu dari program. Yang kedua bersifat transparan, yang artinya apabila melakukan modifikasi pada suatu modul, maka perubahan tersebut akan dirasakan juga oleh bagian program yang menggunakan modul tersebut. Kemudian menghindari efek luar perencanaan, karena modul yang terenkapsulasi dengan baik hanya akan berinteraksi dengan bagian program lainnya melalui variabel-variabel input atau output yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang keempat, melindungi listing program, di mana pengguna hanya dapat menggunakan program melalui variabel input atau output yang didefinisikan tanpa disertai bagaimana proses yang terjadi di dalam modul tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam inti dari tugas ini, yaitu melakukan review jurnal mengenai penerapan enkapsulasi dalam pengimplementasiannya dalam suatu pemrograman Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mereview jurnal mengenai penerapan enkapsulasi pada aspek berorientasi objek dalam rancang bangun sistem informasi manajemen Java. Dalam sistem berorientasi objek, aspek yang sangat penting adalah sifat reusable dari pangkat lunak yang telah dibangun.
Sifat reusable ini memungkinkan sebuah aplikasi menggunakan kembali bagian dari program yang sebelumnya telah dibangun sehingga proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih cepat karena tidak mengulang pekerjaan yang sama berkali-kali. Zakat adalah salah satu rukun Islam di mana seorang muslim wajib menjalankannya. Manajemen zakat perlu dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap proses penyelenggaraan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Sistem informasi manajemen zakat adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat berbagai data dan transaksi, sehingga semua data tersebut dapat diproses menjadi informasi dengan cepat dan akurat. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam melakukan eksplorasi aspek berorientasi objek dalam rancang bangun sistem informasi. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi manajemen zakat yang dirancang dan diimplementasi menggunakan paradigma berorientasi objek. Beberapa konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme digunakan dalam sistem informasi manajemen zakat. 1. Pendahuluan. Penelitian ini merupakan eksplorasi terhadap proses pengembangan perangkat lunak dengan paradigma berorientasi objek terhadap persoalan sistem informasi zakat. Analis dan perancangan dilakukan menggunakan kakas rasional ROS dan implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Java. Diharapkan bahwa akan ditemukan komponen-komponen yang dapat digunakan ulang dalam pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. 2. Use Case Diagram. Sistem informasi manajemen zakat adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat berbagai data dan transaksi sehingga semua data tersebut dapat diproses menjadi informasi dengan cepat dan akurat. Sistem dimulai ketika ada seorang muzaki, yaitu orang yang akan mengeluarkan zakat, mendatangi amil zakat untuk membayar zakatnya. Bila muzaki tadi telah mengetahui berat zakat yang harus dikeluarkan, maka amil akan segera menerima uang zakat dan memasukkan data pembayaran ke dalam sistem. Tetapi bila muzaki belum mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan, maka amil zakat dapat membantunya untuk menghitung besarnya zakat dengan memasukkan berbagai informasi jumlah kekayaan yang dimiliki muzaki ke dalam sistem, dan sistem akan menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Setelah mengetahui besarnya zakat, barulah muzaki tadi membayar zakat. Pada waktu yang ditentukan, amil zakat akan mendistribusikan zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Hasil akhir dari sistem ini adalah adanya laporan bulanan, penerimaan zakat, dan distribusinya. 3. Sequence diagram. Sequence diagram dibuat minimal satu buah untuk setiap use case. Bila ada perkecualian, maka satu use case dapat memiliki lebih dari satu sequence diagram. Pada gambar 2 adalah contoh sequence diagram untuk use case penerimaan zakat. Di sini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan pada sistem, yaitu urutan-urutan yang akan terjadi pada sistem. 4. Diagram kelas. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka diagram kelas untuk sistem informasi manajemen zakat ini terdapat 13 kelas dan 2 interface. Gambar 3 adalah aspek handprintance dalam tahap perancangan sistem, di mana di situ terdapat 13 kelas dan 2 interface, yang dimana setiap kelas terdapat data-data yang diperlukan pada sistem tersebut. 5. Implementasi enkapsulasi. Enkapsulasi dapat dinyatakan dengan penggunaan access modifier variable dan method overloading dan package. Penggunaan access modifier private ini menyebabkan variabel tidak dapat diakses dari luar kelas itu sendiri, sehingga dapat melindungi nilai dari variabel tersebut dari perubahan secara sengaja maupun tidak sengaja karena adanya proses perhitungan. Khusus untuk variabel besar zakat dinyatakan dengan public static karena ada kebutuhan untuk mengakses variabel tersebut dari luar kelas.
Kemudian itu adalah pengiriman nilai dari proses perhitungan zakat ke aplikasi penerimaan zakat. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menunjukkan gambar 6 dan gambar 7. Gambar 6 ini adalah kode untuk pengiriman pesan dari kalkulator zakat ke kelas penerimaan zakat. Dan gambar 7 adalah kode untuk mengambil nilai besar zakat. Ini adalah contoh kode program tersebut. Pada gambar 6 adalah kode yang digunakan untuk mengirimkan nilai dari kelas kalkulator zakat ke kelas penerimaan zakat. Pengiriman nilai dilakukan dengan membentuk objek dari kelas penerimaan zakat di kelas kalkulator zakat. Lalu dengan aksi penekanan tombol send dilakukan pemberian nilai pada variabel besar zakat yang ada di kelas penerimaan zakat. Pada gambar 7 adalah cara yang digunakan untuk menangkap atau mengambil nilai dari variabel besar zakat yang telah dikirimkan oleh kelas kalkulator zakat. 6. Implementasi inheritance diwujudkan melalui kelas zakat. Kelas ini merupakan kelas abstrak yang berisi variabel dan metode hitung zakat yang akan diimplementasikan oleh kelas anak. Setiap jenis zakat dijadikan kelas anak sehingga kelas-kelas ini juga memiliki variabel dan metode dari kelas zakat meskipun tidak melakukan deklarasi. 7. Implementasi polimorfisme. Polimorfisme adalah salah satu karakteristik dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah metode dapat memiliki perilaku yang berbeda bergantung pada jenis objeknya. Metode tersebut akan dijalankan di kelas kalkulator zakat dengan cara membentuk objek dan menjadikan objek tersebut sebagai argumen. 8. Hasil dan uji coba. Hasil penelitian yang dilakukan adalah berupa perancangan sistem berorientasi objek dan beberapa aplikasi yang membentuk sistem informasi manajemen zakat. Pengaplikasian. Gambar 8 adalah menu utama SIM zakat, yaitu di mana ini adalah menu awal untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain untuk mengisi data-data. Gambar 9 adalah aplikasi data muzaki. Di sini akan diisi data calon muzaki, yaitu orang yang akan membayarkan zakat, dan akan dimintai data-data calon pembayar zakat tersebut. Gambar 10 adalah aplikasi data mustahik. Di sini akan diisi data-data mustahik, yaitu calon penerima zakat, yang dimana akan dimintai berupa data-data yaitu alamat dan pekerjaan. Gambar 11 adalah aplikasi penerimaan zakat. Di sini akan ditulis berapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki atau yang harus dibayarkan muzaki kepada amil zakat. Gambar 12 adalah aplikasi distribusi zakat. Di sini akan diisi data yaitu berupa kemana atau kepada siapa zakat itu akan diterima, yaitu kepada mustahik, dan berapa besar zakat yang diterimanya. Pada gambar 13 adalah aplikasi perhitungan zakat. Seperti yang saya jelaskan di awal, jika muzaki tersebut belum mengetahui berapa besar zakat yang harus dia keluarkan, maka amil zakat akan dapat membantunya melalui aplikasi perhitungan zakat ini, yaitu dengan hitung jumlah kekayaan yang dimiliki oleh muzaki dan akan otomatis mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki. Gambar 14 adalah laporan data muzaki. Pada gambar 14 ini akan tercantum semua data-data nama-nama muzaki yang telah melakukan pembayaran zakat dan terdapat juga alamatnya. Gambar 15 adalah laporan penerimaan zakat. Di sini akan tercantum berapa besar zakat yang telah dikeluarkan oleh muzaki dan tanggal pembayarannya. Dan gambar 16, data transaksi penerimaan zakat. Di sini akan tercantum data-data
kita berapa besar zakat yang telah diterima oleh mustahik dan tanggal penerimaannya, dan dari siapa juga zakat itu diterima. Gambar 17 adalah uji coba counter. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan review jurnal mengenai penerapan enkapsulasi dalam implementasi konsep pemrograman berorientasi objek pada aplikasi sistem parkir menggunakan bahasa pemrograman Java. Perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat. Banyak instansi atau perusahaan yang telah mengubah sistem informasi dari proses operasi secara manual menjadi sistem yang otomatis dan terintegrasi. Satu di antaranya adalah sistem parkir. Nah, di Indonesia masih banyak tempat penitipan kendaraan yang menggunakan sistem parkir secara manual. Hal ini membuat ketidaktahuan petugas parkir mengenai harga tarif yang telah ditetapkan, lamanya waktu terparkir kendaraan tersebut, dan menyulitkan dalam proses laporan perhitungan kendaraan yang terparkir. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem parkir terintegrasi yang dapat diterapkan pada tempat penitipan kendaraan yang masih manual. Pembuatan sistem parkir terintegrasi menggunakan konsep pemrograman, di mana pembuatan sistem parkir terintegrasi ini menggunakan konsep pemrograman, di mana program yang digunakan adalah konsep pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java dan editor menggunakan NetBeans 8.2. Kemudian adanya sistem parkir yang berbasis aplikasi desktop dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan membuat kerja petugas parkir semakin efisien, sehingga diharapkan adanya kecepatan dan keakuratan dalam pendataan parkir kendaraan pada suatu tempat penitipan kendaraan di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa sistem parkir merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang berfungsi untuk mempermudah dalam pendataan parkir kendaraan di sebuah tempat, seperti sebuah tempat perbelanjaan atau tempat yang memiliki parkiran khusus. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak ini yaitu menggunakan model air terjun atau waterfall, di mana model ini menggunakan pendekatan perangkat lunak secara terurut yang dimulai dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Berdasarkan kerangka yang telah disebutkan, analisis kebutuhan berfungsi untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat pembuatan program. Misalnya, hardware dan software yang akan digunakan. Kemudian pada kasus ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans 8.2. Yang kedua, desain database dan aplikasi, di mana kita akan memetakan apa saja kolom dan atribut yang dapat digunakan dalam aplikasi, serta menganalisis kelas dan metode dalam aplikasinya. Yang ketiga, tahap pengkodean atau implementasi aplikasi dengan menggunakan penerapan dari OOP atau Object Oriented Programming. Selanjutnya, tahap pengujian aplikasi, di mana aplikasi tersebut digunakan dan dicek apakah bisa berjalan atau tidak, ada error atau tidak, sehingga keluaran dari program tersebut dapat bermanfaat. Model pengujian pada penelitian ini yaitu menggunakan angket. Selanjutnya kita lihat di samping ini bahwa sudah ada desain aplikasi. Desain kasar aplikasi ini, yang pertama itu ada menu utama yang isinya adalah menu parkir, keluar, dan run. Selanjutnya ada di page kedua, ada data parkir, di mana isi dari data parkir ini adalah parkir masuk dengan nomor polisi, jenis kendaraan, kemudian tombol save, dan dilengkapi juga data parkir keluar yang berisi nomor polisi, cari, nomor tiket, jenis kendaraan, tanggal masuk, jam masuk, durasi hari, durasi jam, biaya parkir, biaya akhir, dan cetak. Selanjutnya yang ketiga adalah penerapan OOP dalam sistem parkir berbasis pemrograman ini. Yang pertama itu ada penerapan tipe data. Kemudian di sini digunakan beberapa tipe data. Contohnya adalah string yang digunakan untuk memasukkan karakter seperti nomor polisi dan jenis kendaraannya. Kemudian tipe integer untuk menginisialisasi objek biaya parkir, hari, dan waktu. Selanjutnya ada penerapan kelas dan objek, di mana hal ini sebagai langkah untuk membuat suatu sistem berbasis aplikasi yang bisa terintegrasi dan terhubung antara fitur yang satu dengan fitur yang lainnya. Nah, contohnya dapat kita lihat pada penggunaan program yang telah tertera, yaitu public class koneksi. Jadi kita bisa mengisikan apa saja atribut atau objek yang akan kita masukkan ke dalam public class koneksi ini. Selanjutnya, bagian yang paling utama dalam review jurnal ini yaitu penerapan enkapsulasi. Salah satu penerapan enkapsulasi pada program sistem parkir berbasis otomatis ini adalah
digunakan untuk memberikan hak akses, di mana kita sudah jelaskan bahwa hak akses ini terdiri dari 3 macam, yaitu public, private, dan juga protected. Di sini kita menggunakan hak akses berupa private pada beberapa tombol, sehingga tidak akan terdapat 2 fungsi dalam satu tombol. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang memiliki banyak fitur di setiap halamannya, seperti aplikasi sistem parkir otomatis ini. Kemudian penerapan enkapsulasi terdapat pada source code yang ada di samping ini. Pertama, kita harus mendeklarasikan kelas dengan hak akses private, di mana berarti kita tidak mengizinkan kelas tersebut diakses secara global. Misalnya kita terapkan pada button cari, button clear, button keluar, button reset, button simpan, dan seterusnya. Selanjutnya penerapan inheritance, di mana akan menghasilkan kelas hierarki yang memudahkan untuk menghubungkan halaman tampilan dengan kelas-kelas fitur yang berisi metode-metode setiap tampilan pada aplikasi. Kemudian penerapan polymorphism, yang artinya mempunyai banyak bentuk. 2 objek atau lebih dikatakan sebagai polymorphism apabila objek-objek itu mempunyai antarmuka atau interface yang identik namun mempunyai perilaku yang berbeda. Hal ini sangat berguna untuk membuat suatu aplikasi lebih efisien karena tidak perlu membuat objek baru untuk menyesuaikannya dengan sebuah metode. Selanjutnya, penerapan interface class yang diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implements. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Interface ini berfungsi untuk mendeklarasikan terlebih dahulu metode-metode yang ingin dibuat. Jika ingin memakai metode tersebut di kelas lain, hanya perlu melakukan pemanggilan dan implements. Selanjutnya penerapan metode mutator. Metode mutator ini adalah metode yang digunakan untuk akses objek lain agar bisa mengubah datanya. Metode ini biasanya sering digunakan ketika membuat sebuah program pendataan karena banyak inputan yang sama dan sedikit yang berbeda. Seperti pada aplikasi ini yang menginputkan nomor polisi dan jenis kendaraan. Pada umumnya penulisan metode ini biasanya diawali dengan penulisan set. Kita lihat pada contohnya yang termasuk itu adalah set text, set selected index, dan sebagainya. Selanjutnya penerapan exception handling. Exception handling ini adalah event yang terjadi ketika program menemui kesalahan pada saat instruksi program dijalankan. Pada program ini, exception handling akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan ketika penginputan atau menyimpan data pada database. Nah, selanjutnya pengaplikasian sistem parkir otomatis ini. Ini adalah gambar utama dari aplikasi sistem parkir otomatis. Dari tampilan utama ini, kita akan diarahkan pada tampilan inti setelah mengklik tombol parkir yang ada pada pojok kiri atas aplikasi. Selanjutnya, user menginputkan data berupa nomor plat dan jenis kendaraan, motor ataupun mobil. Kemudian user bisa langsung klik simpan untuk menyimpan data pada database-nya. Selanjutnya tombol reset. Tombol reset di sini digunakan untuk meniadakan data yang sewaktu-waktu salah dalam penginputannya. Selanjutnya, ketika kendaraan sudah ingin keluar atau melakukan pembayaran, maka user atau petugas langsung bisa menginputkan nomor plat dari kendaraan tersebut. Lalu secara otomatis dengan mengklik button cari akan keluar data-data yang diperlukan termasuk total biaya parkir, sehingga dapat langsung menghitung total bayar secara efisien sesuai dengan data yang tepat dan jelas. Yang terakhir, tombol keluar digunakan ketika pembayaran telah selesai. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa di sini adalah halaman inti dari aplikasi. Ada data parkir yang berisi nomor polisi dan jenis. Kemudian di sini kita dapat menginputkan nomor polisi, kendaraan yang terparkir. Kemudian di data parkir, kita dapat melihat durasi lamanya kendaraan tersebut terparkir dan aplikasi akan langsung menotalkan biaya parkir sesuai durasi lamanya kendaraan tersebut terparkir di halaman. Baiklah, saya akan melanjutkan review jurnal ketiga dari implementasi pemrograman berorientasi objek pada aplikasi perseratan sederhana menggunakan bahasa program Java. Perubahan sistem kerja pada era digital menjadikan semua pekerjaan harus berganti mengikuti perubahan teknologi yang ada. Juga mengubah pola atau aturan kerja bagi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan tanpa memanfaatkan teknologi, kini harus disesuaikan
dengan teknologi, termasuk pada sistem yang bekerja dalam memberikan banyak informasi atau komunikasi dalam segala arah dan bidang. Dalam penerapan sistem informasi di bidang pesuratan, aksesabilitas paket surat dapat dilakukan secara transparan. Disebut transparan dikarenakan pada aplikasi pengaksesan dapat dilihat oleh pimpinan, bukan hanya oleh staf atau administrasi. Sistem informasi yang bekerja pada masalah pesuratan menjadi perubahan dari proses surat menyurat manual atau konvensional menjadi modern dan lebih canggih. Metode pengembangan sistem. Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yaitu menggunakan model air terjun seperti pada gambar, yang dimana alurnya bergerak dari atas, yaitu analisis kebutuhan, mengalir ke bawah ke bagian desain database dan aplikasi, kemudian mengalir lagi ke bawahnya, itu pengkodean atau implementasi aplikasi, dan berakhir pada pengajuan aplikasi. Model ini merupakan pendekatan perangkat lunak secara terurut yang dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. A. Analisis kebutuhan, yakni untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat pembuatan program, misalnya hardware dan software yang akan digunakan. Pada kasus ini menggunakan bahasa program Java dengan NetBeans 8.2. Desain database dan aplikasi, yakni memetakan apa saja kolom dan atribut yang digunakan dalam aplikasi serta menganalisis kelas dan metode dalam aplikasinya. Kemudian tahap pengkodean atau implementasi. Aplikasi menggunakan penerapan dari OOP atau Object Oriented Programming. Tahap berikutnya itu tahap pengujian aplikasi, di mana aplikasi tersebut digunakan dan dijalankan apakah bisa berjalan atau tidaknya. Kedua, flowchart. Pertama, mari kita lihat flowchart 1. Itu flowchart di mana menggambarkan itu surat masuk, berawal dari mulai, kemudian berlanjut ke tahap berikutnya itu login, dan berikutnya itu kita berhasil login dan kita dialihkan kepada kelolaan surat masuk, dan berikutnya kepada daftar surat, itu yang mana surat-surat yang telah kita terima atau surat yang kita dapatkan dari orang lain. Kemudian akan disimpan ke arsip, dan juga daftar surat itu juga akan pergi ke input surat baru. Itu surat-surat yang baru masuk atau yang baru datang ke aplikasi. Kemudian berhasil terinput atau berhasil masuk surat tersebut, dan kemudian prosesnya selesai. Itulah flowchart dari surat masuk atau pesan masuk. Gambar yang kedua yaitu gambar yang mana flowchart surat keluar. Itu proses keluarnya sebuah surat. Sama, berawal dari mulai, kemudian login, berhasil login, dan masuk ke bagian kelola surat keluar, dan juga daftar surat keluar, daftar surat yang telah terkirim setelah keluar dari aplikasi. Dan daftar surat keluar ini juga akan tersimpan pada arsip surat keluar. Kemudian dari daftar surat akan berlanjut ke mana masuk ke surat keluar atau memasukkan surat keluar, dan terus hingga berhasil terinput dan kemudian selesai atau surat telah terkirim. 3 itu penerapan OOP. Pertama, penerapan tipe data. Ada beberapa tipe data
yang digunakan pada program ini. Contohnya adalah string yang digunakan untuk memasukkan karakter dan integer. Kedua, itu penerapan kelas dan objek. Hal ini sebagai langkah untuk membuat suatu sistem berbasis aplikasi yang bisa terintegrasi dan terhubung antar fitur satu dan fitur lainnya. Seperti contoh gambar di bawahnya, itu public kelas koneksi. Di sini kita dapat memasukkan beberapa karakter. Begitu juga dengan di bawahnya, itu public kelas surat. Kita juga bisa misalnya dengan beberapa karakter. Kemudian penerapan enkapsulasi. Salah satu penerapan enkapsulasi pada program ini digunakan untuk memberikan hak akses pada beberapa tombol, sehingga tidak terdapat dua fungsi dalam satu tombol. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang memiliki banyak fitur di setiap halamannya. Seperti aplikasi ini yang di sebelahnya itu contoh dari penerapan enkapsulasi. Penerapan enkapsulasi terdapat pada source code dan juga terbagi menjadi pertama penerapan inheritance itu menghasilkan kelas hierarchy yang memudahkan untuk menghubungkan halaman tampilan GUI dengan kelas fitur yang berisi metode-metode di setiap tampilan pada aplikasi yang terhubung. Yang kedua, penerapan polymorphism. Polymorphism berarti mempunyai banyak bentuk. Dua objek atau lebih dikatakan sebagai polymorphism bila objek tersebut mempunyai termuka yang identik namun mempunyai perilaku yang berbeda. Hal ini sangat berguna untuk membuat suatu aplikasi lebih efisien karena tidak perlu membuat objek baru lebih banyak untuk menyesuaikannya dengan sebuah metode. Yang ketiga, penerapan interface class. Interface class diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implement. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Interface yang berfungsi untuk mendeklarasikan terlebih dahulu metode-metode yang ingin dibuat. Jika ingin memakai metode tersebut di kelas lain, hanya perlu melakukan pemanggilan atau implement dari metode yang telah ada. Yang keempat, penerapan metode mutator. Metode mutator adalah metode yang digunakan untuk akses objek lain agar bisa mengubah data. Metode ini biasanya sering digunakan ketika membuat sebuah program pendataan karena banyak inputan yang sama dan sedikit yang berbeda. Kelima, penerapan exception handling. Exception handling adalah event yang terjadi ketika program menemui kesalahan pada saat instruksi program dijalankan. Pada program ini, mendeteksi apabila terjadi kesalahan ketika menginputkan dan menyimpan data pada database aplikasinya. Dimulai dari kita gambar pertama, itu halaman awal atau halaman login. Itu dimana kita bisa dapat masukkan namanya user atau password, kemudian password, dan kita akan dibawa ke beberapa pilihan. Pertama, kita akan dibawa ke mode menu home atau halaman home yang berisikan surat masuk dan keluar. Kemudian gambar berikutnya itu halaman surat masuk, di mana halaman di mana kita menerima surat atau halaman di mana surat masuk kepada aplikasinya. Dan juga
Yang terakhir itu halaman surat keluar. Untuk mendata surat atau pesan yang telah keluar atau telah teroutput dari data atau dari aplikasi yang telah kita gunakan. Baiklah, kami rasa hanya sekian review jurnal yang dapat kami paparkan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.